Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindridian Anggraeni dari kelas Akuntansi 3B, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas dari salah satu mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengaku Bapak Muhammad Febri Sedil Umam, SEMAK. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada pembentukan dan pengendalian biaya. Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan akuntansi biaya. 1. Penentuan harga pokok produksi. Biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan atau job, bagian-bagian atau departemen, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya atau pos-pos, produk-produk dan jasa-jasa. 2. Perencanaan biaya. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan. 3. Pengendalian biaya. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. 4. Dasar pengambilan keputusan khusus. 1. Membuat produk baru. 2. Menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu. 3. Menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu. 4. Membeli atau membuat sendiri. 5. Menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pemakai laporan, standar penilaian, perspektif atau cakupan informasi, sifat dari laporan, jenis informasi, dan periode laporan. Standar akuntansi keuangan ini harus mengikuti PSAK atau di internasional mengikuti standar IFRS. Namun untuk akuntansi manajemen, standarnya hanya mengikuti standar perusahaan. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada penentuan harga pokok produk, di mana menentukan nilai persediaan, di mana bisa dilihat dilaporkan neraca dan laporan laba rugi. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen yaitu untuk menentukan biaya untuk menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk, dan digunakan dalam pengembalian keputusan. 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. 1. Kelompok manajemen puncak. 2. Kelompok manajemen menengah. 3. Kelompok manajemen bawah atau operasi. Kelompok manajemen puncak yaitu terdiri atas direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Kelompok manajemen menengah yaitu terdiri atas para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian atau departemen head. Lalu kelompok manajemen bawah atau operasi yaitu terdiri atas kepala-kepala unit dan para penyelia atau supervisor. Selanjutnya, fungsi lain merupakan rantai dari arus perintah dalam suatu hubungan langsung secara vertikal yang mengalir dari direktur utama turun ke bawah melalui organisasi. Fungsi ini membuat keputusan dan melaksanakan penyeliaan. Selanjutnya, fungsi staf memberikan dukungan dan nasihat kepada orang-orang pada fungsi lain, bukan memberikan perintah kepada pihak lain. Lalu selanjutnya, peran kontroler dalam perencanaan dan pengendalian. Kontroler adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Kontroler bisa disebut dengan nama lain yaitu akuntansi internal atau manajemen.
Peran kontroler tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan laporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas dan fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Selanjutnya, konsep biaya dan laporan keuangan. Konsep biaya, beban, dan kerugian. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau yang mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Beban merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran uang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Kerugian adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan produknya. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Lalu, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Lalu, biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya utama prime cost, biaya conversion cost. Berdasarkan departemen produksi dan departemen pendukung. Berdasarkan perilaku biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Berdasarkan periode akuntansi, biaya produksi, biaya periode, pengeluaran pendapatan, dan belanja modal. Berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum atau administrasi. Siklus akuntansi biaya. Pada dasarnya, prosedur dalam siklus akuntansi biaya tidak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan. Akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.